Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Wijanti dengan NIM 24108010110 dari kelas 4A Program Studi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video ini saya akan menyampaikan analisis mengenai tafsir ilmiah tentang proses pembusukan berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurdin Zuhdi, MSI, dalam mata kuliah Islam dan Iptek. Pembahasan tafsir ilmiah tentang pembusukan dianalisis melalui 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Ketiga pendekatan ini saling berkaitan dalam memahami ayat Al-Quran secara lebih mendalam, baik dari sisi teks, ilmu pengetahuan, maupun hikmah kehidupan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan bayani atau pendekatan tekstual. Dalam materi ini dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 21 yang menjelaskan bagaimana Allah menurunkan air dari langit, kemudian tumbuhan tumbuh dengan berbagai warna, setelah itu tumbuhan menjadi kering, menguning lalu hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 21 bahwa tumbuhan yang awalnya hidup dan berwarna hijau pada akhirnya akan menjadi kering dan hancur berderai. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia mengalami proses perubahan dan pada akhirnya akan kembali hancur. Dalam tafsir bayani, proses pembusukan dipahami sebagai bagian dari sunatullah atau hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah memberikan isyarat tentang proses tersebut jauh sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan burhani atau pendekatan ilmiah. Dalam ilmu sains dijelaskan bahwa proses pembusukan terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Mikroorganisme tersebut menguraikan zat organik menjadi unsur yang lebih sederhana sehingga dapat kembali menyatu dengan tanah dan lingkungan. Proses ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem karena dapat membantu daur ulang unsur hara di alam. Salah satu contoh yang dijelaskan dalam materi ini ialah bakteri E. coli yang tidak hanya berperan dalam pembusukan tetapi juga dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi untuk membantu produksi insulin bagi penderita diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup yang sering dianggap kecil dan tidak penting ternyata memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Dengan pendekatan burhani, kita dapat memahami bahwa ayat Al-Quran memiliki hubungan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya adalah pendekatan irfani, yaitu pendekatan hikmah dan nilai spiritual. Dari proses pembusukan, manusia dapat mengambil pelajaran bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mengalami kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, proses pembusukan juga memiliki hikmah yang besar bagi lingkungan karena dapat membantu menjaga kebersihan dan keseimbangan alam. Apabila tidak ada proses pembusukan, maka bumi akan dipenuhi oleh sisa makhluk hidup yang tidak terurai. Melalui pendekatan irfani, manusia diajak untuk lebih bersyukur atas ciptaan Allah dan menyadari bahwa setiap proses di alam memiliki tujuan serta manfaat tertentu. Pembusukan bukan hanya proses biologis, tetapi juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan keteraturan ciptaannya. Dari ketiga pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa tafsir ilmiah tentang pembusukan membuktikan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Justru Al-Quran memberikan petunjuk yang dapat dipahami lebih mendalam melalui perkembangan sains. Pendekatan bayani membantu memahami teks ayat. Pendekatan burhani menjelaskan proses ilmiahnya, sedangkan pendekatan irfani memberikan hikmah dan nilai kehidupan bagi manusia. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat menambah pemahaman kita mengenai hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan,
serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.